warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki 20 hari dari bulan Ramadan, yang dimana sebentar lagi bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa membebaskan para hambanya dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan juga memberikan begitu banyak ampunan, maghfirah, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada bulan Ramadan. Insyaallah pada hari ini kita akan membawakan sebuah tema, Aku akan merindukanmu. Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, menjadi PR besar yang harus kita jadikan. Apakah kita akan bertemu atau berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, atau apakah bulan ini menjadi bulan yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semua kita akan rindu dengan bulan Ramadan, dan semua kita pun akan bersedih ketika bulan Ramadan yang dimana 10 hari lagi ia akan beranjak pergi. Jadi 10 hari lagi bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Tentu kita akan rindu bertemu dengannya. Dan inilah yang dilakukan oleh para salaf, yang dimana mereka mengkhawatirkan 6 bulan setelah mereka berlomba pada bulan Ramadan, amalannya khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan berikutnya mereka menunggu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah ayat yang dimana kita jadikan ayat ini sebagai renungan dalam surat Al-Mu'minun. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut, walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka merasa kekhawatiran, merasa ketakutan. Maka mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha spontan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ha huwa yasrik wa yazni wa yashrabul khamar?" Apakah orang tersebut dia mencuri? Apakah orang tersebut berzina? Atau dia meminum khamar? Sehingga merasakan ketakutan di dalam hatinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak, wahai binti Abi Bakar. Mereka berinfak, mereka sholat, mereka melakukan amalan-amalan kebaikan, akan tetapi mereka takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para ulama yang dimana mereka sangat mengkhawatirkan amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terkadang kita terlalu yakin kita melakukan suatu amalan, melakukan suatu kebaikan, yakin amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadikan kenapa kita
menjadi malas untuk merutinitaskan perbuatan tersebut, karena sudah merasa yakin dalam diri kita amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan yang dimana kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim, apakah akan berlanjut ketika setelah kita keluar dari bulan Ramadan? Kita melakukan sholat malam pada bulan Ramadan, apakah sholat malam itu akan senantiasa berlanjut ketika kita keluar dari bulan Ramadan? Kita berbuat baik di bulan ini, apakah akan berlanjut setelah kita keluar dari bulan Ramadan? Ini menjadi PR besar bagi kita semuanya. Jangan pernah merasa yakin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, mereka sangat mengkhawatirkan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau mengatakan para salaf sangat bersungguh-sungguh menyempurnakan amalan, sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu perbuatan. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka khawatir amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah mengucapkan, kalau sekiranya aku tahu ada satu amalanku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hanya sebesar biji zarrah, biji yang paling kecil, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Malik bin Dinar rahimahullah juga pernah mengatakan, amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih aku khawatirkan daripada aku senantiasa banyak untuk beramal. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Hendaknya kita khawatir, hendaknya kita takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang timbul dalam diri kita untuk senantiasa terus merutinitaskan, mendawamkan amalan tersebut, bukan hanya di bulan Ramadan, namun kita jadikan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantunan ayat-ayat yang kita baca di bulan Ramadan, jadikan itu sebagai penyemangat. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, apakah keadaan kita akan seperti itu? Salat malam yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, jadikan salat malam itu sebagai penyemangat supaya kita ketika keluar dari bulan Ramadan keadaan kita tetap seperti itu. Oleh karena jadilah seorang hamba yang robbani, yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di bulan Ramadan ataupun setelah keluar dari bulan Ramadan. Karena banyak orang-orang yang dimana mereka menjadi hamba Ramadhani, menjadi hamba yang dimana melakukan ketaatan hanya pada bulan Ramadan, baca Quran hanya di bulan Ramadan, melakukan sholat malam hanya di bulan Ramadan, melakukan amalan-amalan kebaikan hanya bulan Ramadan. Setelah keluar dari bulan Ramadan, maka kebiasaan itu hilang. Maka ini menjadi pelajaran besar bagi kita atau PR besar bagi kita. Apakah setelah keluar dari bulan Ramadan keadaan kita akan tetap seperti itu? Oleh karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupannya. Kita tidak ada yang tahu apakah keadaan kita sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melakukan kebaikan atau tidak. Maka ketika kita mempunyai kebiasaan membaca Al-Quranul Karim, jaga. Ketika kita mempunyai kebiasaan sholat malam atau puasa-puasa sunnah, berbuat kebaikan atau berbuat baik kepada kedua orang tua, maka jadikan perbuatan tersebut sebagai rutinitas dan kita berusaha untuk menjaganya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
mewafatkan kita di atas salah satu kebiasaan yang pernah kita lakukan. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita jadikan, ketika kita mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran, kita berharap Allah mewafatkan dalam keadaan seperti itu. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Tersisa 10 hari. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin di awal kita bermalas-malasan, tidak bersemangat, ya, menjalani hari-hari penuh dengan keletihan dan yang lainnya. Maka lihatlah di sini. Jangan kita melihat ketika kita melakukan ibadah puasa itu capeknya, lelahnya atau letihnya. Tapi lihatlah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang melakukan puasa pada bulan Ramadan. Untuk orang-orang yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan. Untuk orang-orang yang menghidupkan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisab, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan bukankah Nabi SAW mengabarkan bagi orang-orang yang melakukan solat malam pada bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam, solat malam, solat tarawih pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan bukankah juga Nabi SAW mengabarkan siapa yang menghidupkan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan perlu kita perhatikan, yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dosa-dosa besar, akan tetapi dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu dengan taubat nasuha. Ada beberapa syarat yang diberikan oleh para ulama yang berhubungan dengan taubatan nasuha. 3 berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan 1 berhubungan dengan makhluk. Yang 3 yang meninggalkan, kita tinggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan itu. Yang ketiga, menyesali perbuatan tersebut. Dan 3 hak ini merupakan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang keempat yang diberikan oleh para ulama yang berhubungan dengan taubat nasuha adalah berhubungan dengan makhluk. Ketika kita mempunyai salah kepada seseorang, maka segera meminta maaf. Maka 4 syarat ini, kalau seseorang sudah memenuhi 4 syarat ini, maka insya Allah taubatannya merupakan taubatan nasuha. 3 berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan 1 berhubungan dengan makhluk. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di akhir inilah, di puncak 10 malam terakhir, ini merupakan penentuan apakah kita merupakan orang-orang yang beruntung, yang berhasil, atau merupakan orang-orang yang merugi. Malaikat Jibril mendoakan keburukan bagi 3 orang dan diaminkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara dari 3 tersebut adalah syaqiya abdun adraka Ramadan. Sungguh celaka seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan, fansalakha min walam yukfar. Akan tapi setelah keluar dari bulan Ramadan,
ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Faqul amin ya Muhammad." Maka Rasulullah SAW mengaminkan. Apa kita tidak takut? Ya, didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh manusia terbaik, yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 malam terakhir ini merupakan pembuktian bagi kita apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang berhasil pada bulan Ramadan atau tidak. Oleh karenanya, salah seorang ulama yang bernama Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan al-i'tibar, yang menjadi tolak ukur, kata beliau, yaitu di penutupannya, wala binaksil bidayah, bukan di permulaannya. Terkadang ada orang yang dia semangat di awal bulan Ramadan, ketika di akhir-akhir memasuki puncak bulan Ramadan, kebiasaan yang baik itu tidak dilakukan lagi. Maka di 10 malam terakhir ini kita ditentukan apakah kita merupakan orang-orang yang berhasil atau tidak pada bulan ini. Bukankah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari bulan Ramadan, beliau sangat bersungguh-sungguh dibandingkan sebelum memasuki 10 hari dari bulan Ramadan. Bahkan di dalam riwayat lain beliau mengencangkan sarungnya. Ia mengencangkan sarungnya, mempersiapkan diri untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membangunkan keluarganya. Bahkan di dalam hadis yang lain, ketika menjelang wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau beriktikaf 20 hari pada bulan Ramadan. Ini terjadi ketika menjelang detik-detik menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah beliau beriktikaf 20 hari pada bulan Ramadan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tersisa 10 hari. Jadikanlah 10 hari ini momentum yang begitu membuat kita semangat, yang membuat kita bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan keadaan kita pada bulan Ramadan. Dan kita berharap setelah keluar dari bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang ada pada bulan Ramadan berlanjut, terus berlanjut. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kebiasaan membaca Quran kita biasakan setelah keluar Ramadan. Kebiasaan kita sholat malam kita lanjutkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Berbuat baik, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan keistiqomahan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Karena ayat terberat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ayat yang berhubungan dengan istiqomah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan ayat yang berhubungan dengan istiqomah merupakan ayat yang terberat yang dirasakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana dengan kita? Keistiqomahan ini yang akan memudahkan seorang hamba nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, maka itu jadikan setelah kita keluar dari bulan Ramadan, rutinitas yang kita lakukan pada bulan ini kita lanjutkan setelah kita keluar dari bulan yang mulia ini. Baca Qur'annya kita setiap hari berapa lembar atau berapa juz, lanjutkan. Sholat malamnya kita biasa melaksanakan 11 rakaat setiap malam, lanjutkan. Ya. Kemudian kita bangun pada bulan Ramadan sebelum adzan subuh berkumandang, lanjutkan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjadikan diri kita istiqomah di atas kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa. Allah nggak menerima amalan dari orang-orang yang hanya sekedar baca Quran, sekedar sholat malam, sekedar puasa.
Tapi Allah akan menerima amalan seorang hamba siapa yang bertakwa di antara kita. Dan masalah takwa ini adalah masalah hati. Kalau seseorang di dalam hatinya tidak ada niatan dia melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan sekedarnya. Sekedar baca Quran selesai. Sekedar sholat selesai. Betapa banyak orang-orang pada bulan Ramadan mereka melakukan amalan kebaikan hanya sekedarnya. Sekedar sholat. Yang penting sholat taraweh, mau tumaninah atau enggak, yang penting sholat. Sekedarnya. Puasa, yang penting menahan lapar, menahan haus. Namun ia tidak menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Hanya sekedarnya. Kenapa? Itu berhubungan dengan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa orang itu, maka akan semakin berkualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu para salaf di zaman Umar bin Khattab diceritakan dalam sebuah riwayat, mereka mengikat badan mereka di tiang ketika melakukan sholat tarawih. Ada di antara mereka menancapkan tombaknya, menancapkan tongkatnya di belakang punggungnya, kemudian diikat untuk supaya bisa bertahan sampai selesai melaksanakan sholat tarawih. Dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab ketika para sahabat melakukan sholat tarawih berjamaah, sehingga Umar mengatakan, ni'matu bid'atu hadhihi, senikmat-nikmatnya bid'ah adalah ini. Karena itu belum terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap malam itu terjadi sholat malam, sholat tarawih itu sampai mendekati waktu fajar shodiq, yaitu mendekati waktu adzan subuh baru selesai. Keadaan para ulama salaf demikian, ya. Ini karena ketakwaan mereka begitu berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semakin seseorang bertakwa, maka akan semakin berkualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita beribadah hanya sekedarnya. Kita ibadah hanya bulan Ramadan, sekedarnya. Membaca Quran sekedarnya. Jangan, maka jadikanlah ibadah itu merupakan rutinitas harian kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas kebaikan di bulan Ramadan maupun setelah keluar dari bulan Ramadan. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kita berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya bahwasanya ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini untuk membiasakan kita. Mungkin sebelum Ramadan kita tidak terbiasa sholat malam. Kita tidak terbiasa bangun jam 3 atau bangun sebelum adzan berkumandang. Kita tidak terbiasa membaca Al-Quran setiap hari ayat atau per lembar atau per surat atau per juz. Mungkin sebelum bulan Ramadan kita tidak terbiasa seperti itu. Setelah bulan Ramadan, kenapa kita menjadi terbiasa? Ya, ada apa? Maka ini menjadi pertanyaan besar. Apakah kita melakukannya karena murni untuk Allah Subhanahu wa taala atau karena hanya bulan Ramadan saja? Maka di sini ya, jadikan sebagai PR besar bagi kita. Apakah kebiasaan yang kita lakukan pada bulan ini akan berlanjut setelah kita keluar dari bulan Ramadan atau tidak? Ternyata tidak berlanjut. Maka muhasabah diri kita. Ada apa? Ya. Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa membiasakan perilaku yang baik di bulan Ramadan? Setelah keluar dari bulan Ramadan, ternyata kebiasaan itu hilang. Berarti ada pertanyaan besar pada diri kita. Introspeksi diri kita.
bermuhasabah dengan diri kita. Bahkan tanyalah kepada diri kita. Sebelum kita meminta fatwa kepada yang lain, minta fatwa kepada diri kita. Nabi pernah menasihati Wabisah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Istafti nafsak wastafti qalbak." Wahai Wabisah, mintalah fatwa kepada dirimu, mintalah fatwa kepada hatimu. Sebelum kita meminta fatwa kepada yang lain, jadikan diri kita ya menjadi pemberi fatwa yang paling utama. Ketika kita melakukan kebaikan, minta fatwa pada diri kita, merasa ketenangan atau tidak. Kalau ternyata tidak merasa tenang, maka jangan lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, hati kita merasa tenang, maka lakukan. Ya, karena kemaksiatan itu tidak akan pernah memberikan ketenangan di dalam hati kita, sementara ketaatan akan senantiasa memberikan ketenangan kepada hati kita. Maka mintalah fatwa kepada diri kita sebelum kita meminta fatwa kepada yang lain. Aku lu matasmaun, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.